Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih banyak yang belum jawab salam ibu nih. Ibu coba satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Wah, sepertinya teman-teman masih pada ngantuk nih, atau udah pada mulai lemas. Wah, gimana kalau kita tepuk semangat dulu, biar makin semangat teman-teman semua. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Alhamdulillah, udah semangat nih. Baik, hari ini merupakan hari pertama kita bertemu. Hari pertama kita berjumpa, atau mungkin teman-teman sebelumnya ada yang pernah lihat ibu. Oke, alhamdulillah ibu merasa senang bertemu kalian semua di pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang menyenangkan dan pastinya insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu. Karena ada peribahasa apa? Tak kenal maka tak sayang. Iya. Perkenalkan, nama ibu Lulu Lamana. Teman-teman biasanya bisa panggil dengan Ibu Lulu. Oke. Ibu merupakan lulusan S1 Bimbingan dan Konseling. Di sini ibu sebagai guru BK. Jadi kalau kalian ke ruang BK, nanti kalian ketemu sama ibu. Ibu tinggal di daerah Parung. Nah, siapa di sini yang tinggal di daerah sana? Oke. Baik, silakan yang mau mampir, mangga. Nah, udah cukup ya perkenalan kali ini. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi. Layanan apa? Baik. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu layanan orientasi? Oh, belum ada. Oke, tidak apa-apa. Jadi, layanan orientasi merupakan suatu layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan individu atau kelompok tersebut dapat mengetahui, mengenal, serta memahami tentang lingkungan baru. Ya, jadi layanan orientasi merupakan layanan agar individu ini mengenal dan mengetahui lingkungan baru sehingga individu tersebut dapat beradaptasi
dan melakukan kegiatannya secara baik serta efektif di dalam lingkungan baru tersebut. Ya, dapat dipahami teman-teman semua? Nah, biasanya di dalam layanan orientasi ini dijelaskan bahwa bagaimana keadaan lingkungan baru tersebut dari sarana prasarananya, kurikulum yang diampu, kegiatan ekstrakurikuler, jadwal-jadwal kegiatan yang ada di lingkungan baru tersebut. Nah, jadi pada topik layanan ini temanya adalah pengenalan fasilitas dan lingkungan yang ada di SMAN Negeri 1 Ciseeng ini. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya itu karena kan kalian akan belajar di sekolah ini. Kalian akan masuk di sekolah ini, pastinya kalian harus mengetahui dan mengenal sekolah ini. Nah, di dalam layanan ini terdapat as-as yang relevan, yaitu seperti as-as kegiatan, as-as keterbukaan, as-as kenormatifan, dan as-as kerahasiaan. Jadi, layanan orientasi ini berupa kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kesukarelaan dari individu ataupun konselor tanpa adanya paksaan. Nah, agar kegiatan layanan ini berjalan efektif, ada peraturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan. Nanti ketika Ibu menyampaikan materi, Ibu harap teman-teman bisa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Lalu nanti Ibu akan buka sesi tanya jawab. Dapat dipahami teman-teman semua? Alhamdulillah. Kegiatan hari ini bisa kita mulai. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita mulai materi pada pagi hari ini ya. Jadi judulnya itu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah bagi siswa-siswi baru kelas 10. Nah, jadi ini materinya itu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah untuk kalian sebagai siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Ciseeng. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu fasilitas. Jadi, fasilitas sekolah adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah. Sarana itu contohnya itu kayak apa sih, Bu? Nah, contohnya itu kayak buku, alat bahan ajar. Nah, sedangkan prasarana fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Contohnya itu kayak gedung sekolah dan lain sebagainya. Nah,
Karena kan kita udah tahu nih fasilitas. Sekarang kita harus tahu apa aja sih fasilitas yang ada di sekolah ini. Yang pertama itu ada gedung sekolah. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, gedung sekolah di sini ada perpustakaan, ada kelas, ada laboratorium, ada perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lobi sekolah. Nah, di lobi ini tempat meja guru piket, tempat meja penerima tamu. Ya. Selanjutnya ada ruang kepala sekolah. Nah, ruangan ini merupakan ruang tersendiri untuk kepala sekolah dalam melakukan tugasnya. Jadi, Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah adanya di sini. Ini ruangan tersendiri mereka. Selanjutnya ada ruang TU. Ruang tata usaha itu berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi sekolah. Nah, anak-anak atau teman-teman yang mau bayaran ini di ruang TU ya. Ruang TU itu dekat dengan ruang kepala sekolah. Jadi sebelah-sebelahan dari ruang kepala sekolah. Teman-teman kalau mau ada yang berurusan dengan rapotnya, ada yang bermasalah, datanya salah, silakan ke ruang TU. Nah, selanjutnya ada ruang guru atau kantor. Nah, ruangan ini berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan beristirahat serta menerima tamu baik peserta didik maupun lainnya. Nah, jadi ini kantor. Kantor fasilitasnya itu ada AC, meja, bangku, tempat Bapak Ibu guru. Lalu ada ruang kelas. Ruangan ini didesain agar anak merasa nyaman dan dapat berinteraksi dengan guru atau teman-teman dengan leluasa. Nah, di sekolah ini itu terdapat 24 ruang kelas yang terdiri dari kelas 10 IPA 4 kelas, 10 IPS 4 kelas, lalu kelas 11-nya IPA IPS 4 kelas juga, dan kelas 12-nya 4 kelas juga. Jadi totalnya ada 24 ruang kelas yang difasilitasi dengan papan tulis, meja, kursi, kipas angin. Kita belum pakai AC ya di sini, masih pakai kipas angin. Lalu fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya itu ada ruang perpustakaan. Nah, kalau teman-teman mau baca buku atau cari-cari materi pembelajaran, ini ada di perpustakaan. Perpustakaan itu letaknya di depan lapangan. Ya. Nah, perpustakaan digunakan dalam pembelajaran bahasa, sosial, dan lainnya. Dalam perpustakaan dikondisikan kegiatan membaca, mencari sumber belajar, maupun tugas mandiri. Jadi teman-teman yang mau baca-baca buku bisa di perpustakaan dekat dengan lapangan. Nah, di perpustakaan tuh ada apa aja sih, Bu? Di situ banyak sumber-sumber buku, lalu ada fasilitasnya AC, WiFi, tapi teman-teman gak boleh gunain WiFi-nya sembarangan ya,
karena ini untuk belajar. Nah, selanjutnya ada ruang konseling atau BK. Nah, ini ruangan ibu, ruangan guru BK. Ruangan ini merupakan ruang layanan bimbingan dan konseling di mana siswa mendapat layanan psikologi dalam memahami dirinya. Jadi teman-teman, di ruang BK itu tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Kalau teman-teman butuh solusi, bisa ke ruang BK. Jadi ruang BK itu bukan untuk anak-anak yang bermasalah aja. Siapapun bisa ke ruang BK. Nah, selanjutnya ada ruangan kesehatan atau UKS. Nah, di UKS ini usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan usaha yang dilakukan sekolah untuk membantu murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. Nah, jika ada temannya yang sakit, bisa dibawa ke UKS. UKS itu letaknya di sebelah perpustakaan dekat dengan laboratorium. Jadi teman-teman, misalkan teman sekelasnya ada yang sakit, kurang enak badan, bisa dibawa ke UKS. Di situ tersedia berbagai macam obat-obatan. Selanjutnya ada kantin sekolah. Nah, di kantin nih tempat menyediakan atau menjual makanan. Kantin itu ada di belakang. Nah, teman-teman banyak pokoknya jenis makanan apa aja di situ ada. Nah, selanjutnya itu ada musola. Musola itu letaknya ada di belakang. Fasilitasnya itu ada kipas, mukena, sajadah. Musola untuk mendukung pelayanan terhadap jamaah. Musola dilengkapi dengan peralatan sound system yang memadai yang sekaligus merupakan tempat aktivitas keagamaan. Nih biasanya anak-anak rohis suka di musola. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah dan anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Nah, koperasi ini menyediakan alat tulis. Jadi teman-teman, kalau mau beli seragam sekolah atau peralatan sekolah, baik itu bed, kerudung, baju, itu adanya di koperasi. Koperasi letaknya dekat dengan kelas 11 IPS 4. Di situ ada koperasi. Jadi teman-teman kalau mau yang beli buku LKS, beli seragam, itu adanya di koperasi. Selanjutnya ada lapangan olahraga. Lapangan olahraga sekolah merupakan tempat untuk melakukan semua kegiatan baik upacara, olahraga maupun kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Siapa nih teman-teman di sini yang suka banget olahraga? Nah, di SMA Negeri 1 Cisayong ini terdapat beberapa lapangan. Kayak contohnya itu seperti ada lapangan basket, lapangan voli, lapangan upacara. Teman-teman yang senang olahraga pokoknya bisa kita menyediakan lapangan olahraga. Selanjutnya ada aula sekolah. Nah, aula sekolah ini di mana? Ini yang kalian yang saat ini kita sedang berkumpul, ini namanya aula sekolah ya. Aula ini digunakan untuk pertemuan siswa dan guru dalam skala yang besar. Jadi kalau nanya aula di mana sih Bu? Ini aula itu ini tempat kita lagi berkumpul sekarang. Selanjutnya ada toilet. Toilet merupakan fasilitas di berbagai tempat terutama di sekolah. Nah, toilet itu disediakan laki-laki perempuan bisa ya.
Toilet adanya di samping lab komputer. Nah, lalu ada area parkir. Area parkir merupakan salah satu fasilitas penting bagi sebuah sekolah yang diperhatikan keberadaannya. Nih, teman-teman yang bawa kendaraan bisa taruh kendaraannya di area parkir SMA Negeri 1 Cisayang ini. Letaknya ada di belakang, di dekat dengan musola. Tenang teman-teman, tenang, insya Allah area parkirnya itu aman. Lalu kita juga ada lab komputer, lab biologi, sama ada lab bahasa. Pokoknya insya Allah kita bisa memfasilitasi teman-teman. Nah, selanjutnya ada cara menjaga fasilitas sekolah. Menggunakan fasilitas sekolah adalah sebuah hak siswa sebagai warga sekolah yang baik. Di sini itu harus mentaati aturan sekolah dan menjaga fasilitas sekolah merupakan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Nah, menggunakan fasilitas sekolah itu udah hak kalian, karena udah hak kalian, jadi kalian harus memenuhi kewajibannya, yaitu apa? Yaitu menjaga fasilitas yang ada di sekolah ini. Ya, jadi kalian harus menjaga nih, jangan dirusak ya. Gimana sih Bu cara jaganya? Contohnya itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Siapa nih di sini yang masih suka buang sampah sembarangan? Yang masih suka buang sampah ke dalam kolong meja? Ayo. Nanti mulai dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita sudah sediakan di depan masing-masing kelas ada tong sampah. Lalu apalagi tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas lainnya. Nih, tolong dijaga ya. Biasanya nih suka ada yang coret-coret di tembok toilet atau kamar mandi. Ada yang masih suka coret-coret meja, bangku. Tolong dijaga ya fasilitasnya. Lalu tidak merusak fasilitas yang ada. Selanjutnya, menjaga kebersihan toilet. Nah, menjaga kebersihan toilet contohnya apa? Buang sampah pada tempatnya, misalkan wanita buang pembalut ke tempat sampah, tidak membuang ke dalam WC. Selanjutnya ada tidak merusak tanaman di sekolah nih. Biasanya suka ada tangan-tangan yang usil. Kalau lewat langsung petik aja. Petik. Tangannya masih ada yang suka usil. Jadi kita harus menjaga nih tangan kita biar enggak ngerusak tanaman sekolah, biar enggak asal petik-petik aja. Lalu ada melakukan piket kelas. Iya. Untuk menjaga kebersihan kelas dilakukan piket kelas, dibuat jadwalnya seperti itu ya. Sebelum ibu tutup, ibu mau tanya nih, di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Kalau nggak ada yang nanya, nanti ibu yang nanya nih. Oh baik, tidak ada yang bertanya ya, berarti sudah cukup ya, sudah paham semua. Baik. Karena sudah
paham semua. Ibu mohon undur diri. Ibu tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.